Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Besti Indonesia. Saya Dr. Ical. Pagi ini kita akan berbincang tentang jantung koroner. Yang kita pertama bahas adalah tentang definisi jantung koroner. Jantung koroner adalah penyakit di mana gangguan fungsi jantung akibat otot jantung mengalami kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah atau yang biasa disebut aterosklerosis. Hal ini menurut Kemenkes RI tahun 2018. Pada penyakit jantung koroner terjadi gangguan aliran darah ke jantung yang menyebabkan sel otot jantung mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen. Otot jantung yang mendapat aliran darah atau alirannya sangat sedikit ini tidak dapat mempertahankan fungsi otot jantung tersebut, yang dikatakan mengalami infak atau nekrosis atau biasa disebut kematian jaringan. Secara epidemiologi kita bahas lagi. Yang pertama adalah gaya hidup, merokok, dan pola makan merupakan kontributor utama terjadinya penyakit jantung koroner. Dilaporkan 50% penderita penyakit jantung koroner berpotensi mengalami henti jantung mendadak atau sudden cardiac death menurut Perki tahun 2021. Data dari Yayasan Kesehatan Jantung Dunia menyebutkan bahwa penyakit jantung membunuh lebih dari 17 juta jiwa setiap tahunnya, menjadikan penyakit jantung ini menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Data dari Kemenkes tahun 2020, angka kematian untuk kasus jantung koroner di Indonesia cukup tinggi, mencapai 1,25 juta jiwa pada populasi Indonesia 250 juta jiwa. Pada hasil riset kesehatan dasar tahun 2019 menyebutkan bahwa 15 dari 1000 penduduk Indonesia mengalami jantung koroner. Gejalanya adalah penyumbatan pembuluh darah jantung, awalnya disebabkan karena peningkatan kadar kolesterol darah yang berlebihan dan menumpuk pada dinding pembuluh darah, sehingga aliran darah terganggu serta dapat merusak pembuluh darah. Penyumbatan juga dapat disebabkan oleh penumpukan lemak disertai klot trombosit yang diakibatkan kerusakan dalam pembuluh darah. Gejala serangan jantung yang pertama adalah nyeri dada kiri, rasa sakit pada dada, rasa tidak nyaman di dada, ampek. Nah, kemudian menjalar ke lengan kiri, tenggung, terasa leher tercekik, kemudian sesak nafas, mual, muntah, keringat dingin, pusing, gelisah, bahkan bisa sampai pingsan. Bagaimana penanganannya? Oke, kita akan bahas penanganan jantung koroner. Penanganan kasus jantung koroner dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis ke pasien dan pemeriksaan EKG atau pemeriksaan rekam jantung serta hasil lab yang mengarah ke penyakit jantung koroner. Misalnya kita lakukan pemeriksaan cek troponin pada enzim jantung. Ketika pasien didiagnosis jantung koroner, penanganan pasien ini harus ditangani di rumah sakit yang bisa melaksanakan pemasangan ring jantung, atau kita merujuk ke rumah sakit yang bisa untuk memasang ring jantung. Pemasangan ring jantung ini merupakan pilihan terbaik untuk kasus infak miokard atau penyakit jantung koroner. Hari ini, jaga kesehatan jantung kita dengan mengkonsumsi makanan sehat, rendah kalori dan lemak, serta dengan konsumsi suplemen antioksidan, seperti contohnya adalah teh hitam. Menjaga kesehatan jantung adalah investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ini dipersembahkan oleh Besti Indonesia, minuman keluarga sehat dan bahagia.